kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih Retno. Selamat pagi semuanya. Pagi Umi. Pagi Umi. Pagi. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Umi. Alhamdulillah baik. Bagas Maulana. Gimana kabarnya? Baik. Bagas tambah panjang ya rambutnya ya. Sampai mau tertutup. It's okay. Gak jadi masalah. Kan selama masih PJJ BDR santai. Nanti pas waktu sudah tatap muka, semoga tahun 2021 kita sudah bisa tatap muka ya. Amin. 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 Iya, biar nggak selalu seperti ini. Umi pengen biar tatap muka langsung itu lebih enak. Lebih enak buat ngajarin kaliannya, ngeliatin siapa yang paham sama belum pahamnya, ngeliatin mana yang kira-kira mukanya bengong, mukanya bingung, atau malah ngantuk, atau lagi menghayal pengen buru-buru ke kantin. Kalau sekarang kan Umi nggak bisa lihat wajahnya langsung, harus dilihat satu-satu juga. Ya, jadi ya semoga kita harus berdoa terus, harus optimis biar bisa belajar langsung, walaupun sebenarnya kota Palangkaraya itu di zona merah. Dan Indonesia sudah menduduki posisi 200.000 orang yang terjangkit virus corona. Dan yang lebih menyedihkan itu adalah hampir 100 orang lebih dokter kita yang meninggal. Nah, yang bikin sedih itu perbandingan dokter di Indonesia, nak. Satu dokter itu berbanding dengan sekitar 20.000 orang. Jadi satu dokter itu untuk 20.000 orang. Kebayangkan kalau dokter-dokter di Indonesia ini masih sedikit. Dan ketika seseorang ingin mengambil gelar dokter itu bukan butuh waktu. Misalkan kalau sarjana aja, misalkan sarjana pendidikan, jadi guru, atau sarjana teknik dan lain-lain. Paling maksimal itu 7 tahun. Itu kalau sudah telat-telat sampai mau di DO itu 7 tahun. Paling cepat kan biasanya 3,5 tahun atau 4 tahun buat kuliah menyelesaikan pendidikan sarjananya. Tapi untuk dokter itu perlu waktu sekitar 10 tahun untuk mendapat gelar dokter, terus untuk jadi bisa praktek ahli. Makanya sangat menyedihkan ketika Indonesia hampir banyak sekali yang terjangkit virus. Kalaupun kalian mau nongkrong-nongkrong atau mau jalan-jalan, ya ini pesan Umi. Tetap perhatikan protokol kesehatannya. Apalagi sekarang virus corona tidak bergejala. Langsung bisa seseorang itu mendadak meninggal gitu. Ya. Kalaupun kalian pengen jadi dokter, ya harus rajin belajar mulai dari sekarang. Karena nanti jangan sampai di kelas, misalkan di kelas 12, kalian mau daftar undangan. Biasanya sekolah kan ada menerima undangan berstandar nasional itu, kalian nilainya harus progresnya itu naik-naik terus. Jadi kalau misalkan semester ini rata-ratanya 80, semester depan 83, semester depannya 84, jangan naik turun. Karena itu juga mempengaruhi ke nilai kalian. Jadi kalau mau yang keterima undangan kedokteran atau apa, persiapkan dirinya mulai dari sekarang ya. Biar menggantikan dokter-dokter yang sudah berjatuhan karena pandemi kita ini. Yuk, sekarang itu sekilas dari Umi buat ngejelasin terkait kondisi dunia kita saat ini yang harus kita hadapi. Oke, sudah bergabung 29 orang, 30 sama Umi berarti 29. Total kalian ada 31, berarti 2 orang, 31 ya. Berarti 2 orang yang belum hadir. Nah, hari kemarin kan kita sudah belajar tentang persamaan sama ketidaksamaan kuadrat. Apakah masih ada beberapa nilainya sudah pada bagus, cuma ada beberapa yang masih belum tepat dalam perhitungannya. Ada juga yang cuma menjawab satu cara aja. Kan di tugas kemarin yang Umi kasih itu selesaikan dengan 3 cara. Dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, terus sama dengan rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat.
Cuman ada yang cuma betul dia menggunakan pakai cara rumus ABC 1. Terus kemudian langsung menjawab soal nomor 2. Tapi yang nomor 1 nggak dikerjakannya. Jadi kan ada 2 soal yang Umi kasih. Nomor 1 itu pakai 3 cara. Maka nilainya satu cara itu nilainya 20, 20, 20. Kemudian yang nomor 2 itu nilainya 40. Jadi totalnya 100 maksud Umi gitu. Sudah Umi koreksi ya. Untuk yang bab sebelumnya, bab nilai mutlak, itu lagi proses Umi koreksi. Bukan apa-apa, 1 bulan sebelumnya itu Umi minta maaf kenapa Umi itu kurang bisa segera untuk mengoreksi karena ada beberapa hal di sekolah yang harus membutuhkan perhatian ekstra. Seperti karena Umi tergabung di bagian yang dapodik itu ya nak ya, bagian data kalian, jadi Umi itu berurusan sama data-data kalian. Kalau per tanggal 31 Agustus kemarin Umi tidak menarik data kalian dari SMP, otomatis kalian tidak terdaftar di SMA 3. Jadi harus ditarik tuh semua siswa, sekitar 352 siswa dari berbagai SMP yang harus Umi sama tim tarik. Seperti itu. Yuk sekarang kita, tapi dimaafin nggak Umi nih? Karena sebelum-sebelumnya belum ngoreksi nih. Jangan-jangan masih kesal. Dimaafin Umi. Dimaafin Umi. Apalagi Dimaafin kan Umi. bulan-bulan sebelumnya Umi nggak pernah nge-zoom ya. Jadi penjelasannya kalian menjadi membaca mandiri, menerka-nerka mandiri sama yang dari video YouTube itu. Tapi sekarang kita nge-zoom aja ya, biar lebih mudah lagi interaksinya. Gak apa-apa kan? Bapak Umi. Kuotanya bisa kan memenuhi? Nanti kalau ada yang merasa keberatan sama kuotanya, itu minta sama wali kelasnya ya. Wali kelas sudah menghubungi kalian buat terkait kuota itu. Ada nggak? Umi. Ada ya? Sudah. Oh, itu yang kalian disuruh ngumpul nomor HP aktif. Kan kita mau menerima bantuan dana dari pemerintah. Itu ditransfer langsung kuotanya ke nomor HP aktif kalian. Makanya selama 1 minggu kemarin Umi lembur tuh di Labcom itu buat memasukkan 1.300 nomor ke server pusat sana buat nanti dicairin kuotanya. Kuotanya sekitar menerima 25 GB atau 35, lupa Umi. Nah, jadi siap-siap aja. Asal kemarin ngumpulnya benar-benar kartu yang aktif ya. Makanya kalau wali kelasnya minta nomor aktif berarti itu buat kebutuhan bantuan pemerintah. Yuk, kita mulai persamaan dan pertidaksamaan linear, rasional, dan irasional. Kita hari ini belajar yang rasional aja ya. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Apa bilangan rasional? Nih, Bilangan yang memuat pembilang dan penyebut. Oke, benar. Carmelio, bilangan yang memuat adanya pembilang dan penyebut biasanya dalam bentuk A per B. Contohnya bilangan rasionalnya berapa? Misalkan contohnya adalah apa? Ayo. Yang lain ada yang mau berkomentar contohnya? Contohnya apa? Contoh bilangan rasional. Agri. Gri apa Gri? Bilangan rasional Gri. Contoh bilangan rasional. 2/3. 2/3, betul sekali. 2/3. Kemudian lagi Akar pemuatannya. 30 Umi. Habis itu kalau bilangannya bentuknya akar 9/16. Apakah ini termasuk bilangan rasional? Iya, Umi. Iya. Umi. Ya. Kenapa dikatakan bilangan rasional? Karena dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan, tapi kan ada akarnya. Biasanya yang ada akarnya dibilang irasional. Biasanya ini dibilang irasional. Kira-kira kenapa ini juga dijeniskan dalam bilangan rasional? Karena akar 9/16 itu bisa diselesaikan atau disederhanakan. Ya, Gri ya? Iya, menjadi 3/4. 3/4, betul sekali. Terima kasih buat Agri. Ya, ini
di tahap awal pemanasannya. Kita lanjut. Nah, dilanjutkan lagi. Nih, persamaan rasional. Persamaan rasional adalah pecahan dengan satu atau lebih variabel pada bagian pembilang maupun atau bagian penyebut. Jadi setiap kali ada yang dikatakan, tadi kita sudah belajar tentang bilangan rasional, berarti bilangan yang bentuknya A per B. Tapi karena kita belajar tentang persamaan rasional, otomatis kalau yang namanya persamaan ada variabel. Variabelnya yaitu contohnya nih, seperti ini ada variabelnya adalah apa? Apa, Stefan? Variabelnya? Variabel dari persamaan ini apa? Apa, Umi? Variabel dari contoh ini apa variabelnya? Yang mana yang dikatakan variabel? Putus-putus, Umi. Oh, putus-putus. Jaringan siapa nih? Regard. Regard. Oke. Karena Stefan jaringannya putus-putus. Regard. Ini variabelnya apa, nak? Ini kan persamaan rasional. Karena ada pembilang, ada penyebut. Sekarang Regard, pembilangnya berapa, penyebutnya berapa? Dari ini nih. 3X tambah 3 per 4. 3X tambah? X tambah 3 per 4. Pembilangnya yang mana? Pembilangnya 3. Yakin. Lalu X-nya dikemanain? Bentar, Umi. Ya, X-nya disimpan dulu. Nih, yang bagian atas ini disebut apa? Yang ini nih. Ini satu kesatuan ya, bagian atasnya ya. Ini disebut apa? Ya. Pembilang. Pembilang. Good. Yang bagian bawah disebut? Penyebut. Penyebut. Betul sekali. Pembilang dan penyebut. Sekarang Umi mau tanya, yang dikatakan variabel dari ini tadi mana? Variabelnya mana? Dari persamaan ini. Dikatakan persamaan karena ada sama dengan ya. Itu cirinya. Ini pembilang, variabelnya apa? Ayo. X kayaknya, Umi. Oke, betul, Stevin. Variabel itu adalah X. Jadi variabel, ingat ya, kalau variabel itu ada simbol-simbol X, Y, Z, A, B, C, D. Intinya yang abjad itu ya. Kemudian lanjut. Persamaan rasional adalah pecahan apapun yang melibatkan satu persamaan rasional. Seperti persamaan aljabar biasa, persamaan rasional diselesaikan dengan melakukan operasi yang sama terhadap dua sisi persamaan, sehingga variabelnya dapat dipindahkan ke salah satu sisi persamaan yang lain. Jadi hampir sama seperti kalian mengerjakan persamaan pada aljabar. Ada dua ya tekniknya, yaitu dengan perkalian silang, ini teknik pertama, atau mencari penyebut terkecil yang sama. Itu cara untuk menyelesaikan persamaan rasional. Contoh, nih contohnya ya. Contoh X plus 3 per 4 dikurang X per negatif 2 sama dengan 0. Ya. Persamaannya biar lebih mudah, boleh ini dicari dengan menyamakan penyebutnya langsung, atau boleh juga dengan mengali silang. Ini pakai cara perkalian silang ya. Jadi, X per negatif 2, ini satu kesatuan ya. Itu dipindah ruaskan ke sebelah menjadi X per negatif 2. Lalu, apakah bisa? Kadang tuh ada nih, X plus 3, misalkan kami tulis X plus 3 per 4. Bisa nggak ini Umi ubah menjadi, nih misalkan Umi ubah menjadi X per 4, kemudian ditambah 3 per 4. Boleh nggak Umi tulis kayak gini? Boleh. Bisa, Boleh. Umi. Boleh? Boleh. Atau nulisnya ini menjadi X per 4 ditambah 3. Yang betul yang mana?
Yang atas atau yang bawah? Yang betul yang mana, Yang guys? atas. Yang Ya? atas. 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 Oke, yang atas. Betul sekali. Alia, sekarang kita balik ke sini ya. Ini pakai sistem pindah ke sebelah, pindah ruas. Lalu, biar ketemu seperti ini, diapain Alia? Alia, Syarila, Salsabila. Salsabila ya. Bu. Ya, Alia, aktifin itunya. Alia sama Ane. Ane Tanojo. Ya, Ane. Alia, yuk. Dari sini ketemu negatif 2 dalam kurung X plus 3 sama dengan 4X dari mana? Nggak tahu. Tidak tahu. Ane. Kalau dikali silang, Umi. Iya, betul sekali. Dikali silang. Berarti ini kalikan silang. Nih. X plus 3 dikalikan dengan negatif 2, kemudian X dikalikan dengan 4. Jadi 4X yang ini, kemudian negatif 2 dikalikan dalam kurung X plus 3. Jadinya menjadi, nih, ini bentuk penyederhanaannya ya, sama-sama dibagi dengan negatif 2, yang di sini juga dibagi dengan negatif 2. Ya. Biar apa dibagi sama negatif 2? Biar negatif 2 yang di atas ini hilang. Nih, gara-gara Ani berbahasa Jawa Umi. Oke. Ya, terus jadi negatif 2-nya ini dibagi, sampai sini sudah paham prosesnya? Sama-sama dibagi sama negatif 2. Paham? Paham, Mikael? Mikael Barigas? Mikael, kamu di kampung ya, Nak? Enggak, Bu. Oh, enggak, oh. Kali aja ada beberapa kali sama Umi, Mikael Barigas. Alfa tidak hadir atau kamu tidak mengisi absen, Nak? Kemarin saya masih sakit, Bu. Masih sakit 2 kali nggak hadir. Nggak sempat izin. Oh, nggak sempat izin. Ya udah, yuk. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain? Yang nggak paham nggak apa-apa, bilang. Bilang sama Umi. Kurang paham, Umi. Hah? Nggak paham? Kurang paham awal. Oh, kurang paham. Nih, di sini ya. Oh, nggak bisa Umi nyoretnya. Nih, ini kan sudah ketemu hasilnya nih. Negatif 2 dalam kurung X plus 3 sama dengan, ini yang bagian akhir nih, Umi lihat tidak ada yang menampilkan fotonya. Wajahnya, Jonathan, Josh, Nicholas, Nah, Reva, Juliana yang nggak menampilkan videonya ditampilkan biar Umi lihat wajahnya. Nih, kita ke sini ya. Tadi sudah dikali silang kan? Ketemu ini. Terus perhitungannya sebenarnya bisa langsung kalian kalikan. Negatif 2X. Ini langsung ke sini ya. Kalau ini pakai cara supaya lebih sederhana. Hitungnya lebih mudah. Tapi sebenarnya kalau kalian selesaikan, kalian kalikan itu bisa langsung. Misal kita kalikan langsung ya. Nih, negatif 2 dikali dengan X menjadi negatif 2X. Terus, negatif 2 kali 3 negatif 6. Sama dengan 4X. Ya, 4X. Betul kan sampai sini? Ya. Betul, Umi. Ya. Siapa yang bilang belum tadi? Aisyah tadi. Aisyah, lagi negatif 2X, lalu yang sesama ada variabel X-nya, biasanya kalau sama itu bisa dikatakan sesuku. Sesuku itu berarti variabelnya sama-sama X, terus pangkat variabelnya sama-sama 1. 4X ini dipindah ruas ke sebelah sini, jadi negatif 4X. Sama dengan negatif 6 dipindah ruaskan menjadi 6. 6. Negatif 2X dikurang 4X jadi berapa? Negatif 6. Iya. Negatif 6X. Negatif 6X sama dengan 6. 6. Berarti X-nya sama dengan 6 dibagi dengan
6x. Min 6. Iya, dibagi dengan min 6. 6 dibagi min 6 sama dengan X-nya? Min 1. Min 1. Betul sekali. Ini kalau secara langsung. Ini sih contoh yang Umi Anu ini buat apa sih namanya menyederhanakan. Atau bahasanya biasanya itu biar sesuai dengan struktur matematika yang ada. Kita itu kan sampai jam 10.30, tapi ini Umi ada pemberitahuan kalau 10 menit lagi waktunya berakhir. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba berakhir, langsung gabung lagi di link yang Umi share itu ya. Nanti Umi aktifkan kembali 30 menit selanjutnya. Oke? Paham? Oke, Umi. Oke, ya. Oke, Paham. Sesi ini tinggal 10 menit, nanti Umi buka lagi Zoom-nya dengan link yang sama. Oke, yang persamaan sudah paham sampai sini? Paham, Umi. Paham. Oke, berarti kita lanjut ke pertidaksamaan polinomial. Ada yang pernah dengar apa itu polinomial? What is polinomial? Apa? Ayo. Apa itu polinomial? Bentuk suku banyak. Pernyataan matematika yang melibatkan jumlah perkalian pangkat. Oke, bentuk sederhana yang melibatkan perkalian pangkat boleh, suku banyak juga boleh. Intinya polinomial itu adalah pangkatnya lebih tinggi daripada 2, berpangkat banyak. Ya, itu polinomial. Nah, ini bentuk umumnya. A, N, X, pangkat N. Jadi, N-nya itu artinya tak terhingga. Ada banyak, boleh N-nya, X-nya itu pangkat 100 gitu. Itu namanya polinomial. Nah, kita lanjut. Mana halamannya? Pertidaksamaan, ini dia. Pertidaksamaan yang akan kita bahas ini lebih ditekankan pada pertidaksamaan polinomial yang dapat difaktorkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 3 langkah. Faktorkan suku banyak itu, tentukan pembuat 0 suku banyak, gambarkan garis bilangan yang memuat pembuat 0. Lalu tentukan interval di mana dia bernilai positif dan di mana dia bernilai negatif. Jadi hampir sama seperti pertidaksamaan kuadrat ya. Cuman nanti faktor-faktornya itu ada banyak. Nggak hanya 2, tapi ada 3. Tanda daerah terdekat setelah melewati pembuat 0, berubah tanda jika pangkat ganjil, sedangkan jika pangkatnya genap, tanda tidak berubah. Ini contohnya nih. Nih misalkan, X dikurang A pangkat 3, dalam kurung X dikurang B, dalam kurung X dikurang C, lebih dari atau sama dengan 0. Kita buat dia dalam garis bilangan ini ya. Garis bilangan A, X dikurang A itu penjabarannya jadi A, paham kan? Ingat, X dikurang A sama dengan 0. Berarti X sama dengan A. Ya, itu harap diperhatikan juga. Kalau misalkan tanda X plus A, maka dia menjadi apa? Tanda di garis bilangannya. Kalau X plus A, berarti harusnya di garis bilangannya menjadi apa dia? Negatif A, ya. Kalau ini X kurang A, berarti di garis bilangannya positif A. Ya, itu harus diperhatikan. Nih, kalau misalkan tandanya X dikurang A dikuadratkan, X dikurang B, dalam kurung X dikurang C lebih dari I, lebih dari atau sama dengan 0, maka ini contoh-contohnya, permisalannya kalau dia pangkat 2, kalau dia pangkat 3. Ya, nanti kalian tentukan positif negatifnya. Di sini tidak berlaku pada persamaan kuadrat ya. Kalau dalam persamaan kuadrat, kalau misalkan dia sudah berjeda, dibagi oleh beberapa wilayah, dia jadi nanti positif, negatif. Tapi kalau yang di sini, di persamaan polinomial, dia itu bisa positif, bersebelahan negatif, baru positif gitu. Bisa jadi nanti di sini juga misalkan kalau ada batasnya negatif, kemudian di sini kalau ada batasnya juga negatif gitu. Jadi tidak selang-seling di persamaan kuadrat yang biasanya selang-seling.
Nah, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan penyelesaian. Gedein. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dalam kurung x dikurang 2 dalam kurung x plus 3 kurang dari 0. Yang pertama kita lakukan adalah membuat si pembuat nolnya. X kuadrat itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Ya, yang kita lakukan membuat 0 buat garis bilangan. Kemudian x yang ini lagi. X dikurang 2. X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Ya. Kemudian Jessica mana Jessica? Wajahnya tidak terlihat, nak. Jangan-jangan kamu lagi baring. Oh, enggak. Kali aja lagi baring. Nanti kalau Umi nggak sambil scroll-scroll yang lainnya, tiba-tiba lagi Umi ngejelasin pada tidur. Oke. Lanjut sampai sini ya. Bagas ya. Jonathan ya. Sekarang X plus 3. Nih, X plus 3. Pembuat nolnya adalah X sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3, 0, 2. Itu kita gambarkan pada garis bilangan. Kemudian kita tentukan tanda interval dengan memasukkan salah satu nilai X. Kita menguji cobanya. Nih, misalkan X-nya yang kita ambil adalah 1. Posisi 1, angka 1 itu kan ada di sini. Ini 1. Posisi 1 kan ada di sini. Kita uji coba. Posisi 1 itu di persamaan yang ini ya. Uji cobanya ke persamaan ini. Kalau kita masukkan kan 1. 1 dikurang negatif 2, negatif 1. 1 ditambah 3, 4. 1 dikali negatif 1 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Negatif 4. Maka nilai 1 tadi, X yang 1 tadi yang di sini, kita ambil angka 1 tadi, dia itu, maka wilayah ini bernilai negatif. Kemudian uji coba lagi ke persamaannya. Misalkan kita uji coba yang negatif 1. Persamaannya ini ya, yang kita uji coba ya. Ini X kuadrat dalam kurung X dikurang 2 tambah 1. Misalkan kita uji coba adalah negatif 1. Negatif 1 kalau dikuadratkan menjadi berapa? Nih, misalkan Umi masukin di sini negatif 1 sesuai persamaannya. Dikuadratkan dalam kurung negatif 1 dikurang 2 dalam kurung. Umi ini kayaknya harus segera beli penpad deh. Penpad ya, biar bisa. Terus negatif 1 ditambah 3. Berarti hasilnya negatif 1 dikuadratkan 1 dikali negatif 1 dikurang 2 negatif 3 dikali negatif dikali 2. Hasilnya negatif berapa hasilnya? Berapa Alia hasilnya? Berapa ya? Alia Edena? Hasilnya jadi berapa, nak? Berapa? Apa Umi kata Umi tadi? Hasil dari ini berapa? 1 dikali negatif 3 dikali 2. 1. Yang Umi coret kelihatan kan? Nih. 1 dikali negatif 3 dikali 2. Hasilnya? Umi kabur. 1. Gi, berapa Gi? Itu Ini kali 1. Hasilnya adalah negatif 6. Berarti negatif 6, berarti ini hasilnya negatif. Ya, kemudian plus. Ini nih, bisa kita uji coba di sini misalkan yang plus ini kita uji coba 5. Tinggal masukkan. 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 dalam kurung 25. 5 ya dikurang 2 buka kurung 5 ditambah
3. Berarti sama dengan 25 dikali 3, kemudian dikali 8. Hasilnya otomatis positif kan? Berarti di sini positif gitu. Jadi kita bagi wilayah-wilayahnya. Karena tadi di depan tadi ini tanda lalu langsung Umi lanjutkan. Nih, tadi kan sudah kita masukkan ya ke sini. Jadi himpunan penyelesaiannya karena tandanya di awal yang ditanya adalah kurang dari, maka yang diambil adalah yang negatif. Makanya wilayahnya adalah negatif 3, X kurang dari 0 dan lebih dari negatif 3, kemudian X lebih dari 0 dan kurang dari 2. Jadi X-nya di antara negatif 3 dengan 0, 0 dengan negatif 2. Kenapa tandanya tidak penuh di sini? Bolongannya kosong. Artinya itu apa? Apa artinya Yolan Kendari? Ini tandanya nih tidak penuh nih lingkarannya. Kenapa Yolandari? Kenapa Yolandari? Emma Yolandari, kenapa itu tanda negatif 3, 0 dengan 2 di sini? Lingkarannya bukan lingkaran penuh, tapi lingkaran bulat kosong. Kenapa kira-kira? Karena ini lepas deh headsetnya. Capek Umi pakai headset. Karena apa? Emma Yolandari, coba tolong dijawab dulu. Ma, suaranya pas. Kasih itu dong, kasih suara dong sama Umi. Biar ada respon itu. Tahu atau enggak kenapa? Tahu Umi. Enggak tahu, emang enggak tahu Yolandari? Gak tahu juga Umi. Enggak tahu juga. Ya gitu, dijawab gitu biar Umi tahu. Mikael Bargas, kenapa tanda negatif 3, 0 sama 2 yang itu, yang ada pada garis bilangan itu, dia tidak penuh? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa, Mikael? Pas? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Mi. Nggak apa-apa, nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti harus mencari tahu. Apa lagi? Elo. Bang Elo, Putra Antoni. Elo, ayo Elo. Lo kenapa lo? Apa, Bu? Kenapa itu lingkaran yang negatif 3 nih, yang Umi tandain ini ya. Negatif 3, 0 sama 2 itu lingkarannya itu tidak penuh. Apa? Umi minta memikirkannya dulu beberapa menit sambil Umi mengambil botol minum Umi. Umi haus nih. Ayo, kenapa itu lingkarannya tidak penuh? Biasanya udah diajarin tuh. Ada yang mau jawab? Umi, Theo bilang dia nggak bisa masuk, Umi. Error. Theo, error ya? Beauregard. Oh, Beauregard. Ya, nggak bisa masuk katanya. Oke, dicoba aja terus gitu ya. Coba aja lagi atau enggak di restart HP-nya. Oke. Oke. Yuk,
Ayo, tadi kenapa di sini lingkarannya Karena tidak penuh? pertidaksamaan, Kak Umi. Kenapa? Tidak kurang dari sama dengan. Karena tidak kurang dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya ya nak ya, dia penuh. Tapi karena di sini nih, coba lihat tanda kurang dari aja, makanya dia di sini lingkaran di sininya tidak penuh. Itu artinya si negatif 3, 0 dengan 2 itu tidak masuk sebagai himpunan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu nih, nggak ada tanda sama dengannya kan, maka penyelesaiannya itu cuma angka-angkanya itu cuma dari negatif 3 ke 0 itu angkanya berapa aja? Yuk, berapa? Negatif 3, negatif 2, negatif 0. Negatif Negatif 0. 3-nya masuk nggak? Tidak. Tidak. Iya, betul. Negatif 3-nya nggak masuk ya, karena nggak ada tanda sama dengan di bawah sini, nak. Kalau ada tanda sama dengan di bawah sini, terus kalau kalian menggambarnya di garis bilangan, ininya lingkarannya penuh. Dibikin bulat penuh gitu. Tapi karena tidak ada sama dengannya, mana ya undunya ya, bentar. Karena tidak ada sama dengannya itu, makanya karena tidak ada sama dengannya itu, makanya dia menjadi di sini dia menjadi selangnya itu antara angkanya itu negatif 2, negatif 1, terus nolnya masuk nggak? Masuk nggak kira-kira nolnya? Ada tanda sama dengannya nggak? Tidak masuk. Tidak masuk, karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti himpunan penyelesaiannya tuh cuma dua bilangan ini aja. Negatif 2 sama negatif 1. Itu sama kayak yang di sini. Di situ itu jedanya adalah berarti dari 1 aja malah. Kan antara 0 dengan 1 adalah 1. 2-nya nggak masuk, 0-nya nggak masuk. Seperti itu. Ya. Sekarang kalau misalkan nih contoh kedua, nilai-nilai A yang memenuhi A pangkat 3 kurang dari A pangkat 2. A pangkat 2-nya dipindah ruaskan ke sebelah. Ini jadi habis, bersisa 0. A pangkat 2 difaktor A pangkat 3 dikurang A pangkat 2, ini pindah ruas ke sebelah ya. Ini menjadi A pangkat 2 dalam kurung A dikurang 1 kurang dari 0. Dia menjadi A pangkat 2 dalam A pangkat 2 dikurang 0 dikuadratkan 2 dalam kurung A dikurang 1. Jadi pembuat 0-nya itu adalah 0 dengan 1. Nih, A kurang 1, ini adalah pembuat 0-nya 1. A pangkat 2, itu pembuat 0-nya adalah 0. Ya. Ingat, A pangkat 2, kalau melakukan pembuat 0 itu berarti disama dengan kan 0. Berarti A-nya sama dengan 0. Gitu. Ya. Dari sini baru diuji coba. Untuk daerah paling kanan yaitu intervalnya. Jadi intervalnya adalah 0 dengan 1. Ya. Ketika kita masukkan nilainya itu negatif, misal kita masukkan sini 5 kuadrat dikurang 5 berarti ini hasilnya positif. Ini yang negatif berarti hasilnya ini negatif. Kemudian yang di sini adalah positif. Seperti itu. Jadi makanya wilayahnya adalah antara 0 dengan 1. Ini wilayahnya antara 0 dengan 1. Jessica Sola baru bergabung. Ya. Sampai sini kita masuk lagi ke tinggal 10 menit lagi. Pertidaksamaan rasional. Tadi kita berbicara tentang persamaan rasional. Sekarang kita berbicara nih yang di awal persamaan rasional, lalu pertidaksamaan polinomial, baru habis itu kita berbicara tentang pertidaksamaan rasional. Bentuk umumnya itu biasanya pertidaksamaan ada 4 hal ini. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Karena bentuknya pertidaksamaan rasional, otomatis dia bentuk pecahan. Bumi langsung ke contohnya aja ya. Contohnya 2x dikurang 1 per x dikurang 3 kurang dari 1.
Caranya, penyelesaiannya di belakang sini nih, di sebelah sini, yang sebelah apa yang Umi nyebutnya di sebelah kanan, ruas kanan itu harus dibuat 0 biar lebih mudah. Otomatis satunya dipindah ruaskan ke sebelah. Nih, pindah ruaskan ke sebelah sini ya. Nih. Satunya dipindah ruaskan ke sebelah, jadi 2x dikurang 3 per 2x dikurang 1 per x dikurang 3 dikurang 1. Lalu samakan penyebutnya. Kan kalau disamakan penyebutnya itu kita mengikuti yang ada penyebutnya terbesar di sini. X dikurang 3. X dikurang 3 per X dikurang 3 itu kan hasilnya sama dengan 1. Sama kayak misalkan kita itu mau mengurang misalkan 3 per 2 dikurang 1. Biasanya kan kita samakan penyebutnya menjadi 1 itu kan 3 per 2 jadinya dikurang 2 kali 1 berarti 2 per 2. Begitu juga dalam pecahan ini. Kita bisa menggunakan penyebut ini untuk mengganti yang si angka 1 ini. Dan jadinya hasilnya 2 per 2 sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 ini. Begitu juga X dikurang 3 per X dikurang 3 itu sama aja dengan 1. Karena sudah sama penyebutnya, tinggal selesaikan 2x dikurang x. Misalkan nih 2x dikurang dengan x. Berarti hasilnya sama dengan x. Negatif 1 dikurang dengan negatif 3, hasilnya positif 2. Ketemu persamaannya ini. Ya. Kita lanjut. Kita sudah ketemu si pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu adalah X plus 2, X min 3. Berarti pembuat nolnya adalah negatif 2 dengan 3. Nih, negatif 2 dengan 3 pembuat nolnya. Negatif 2 dengan 3. Ketemu tanda positif, negatif, positif ini dilihat dari itunya. Dengan mengganti, mengeliminasi atau mensubstitusi angkanya. Misalkan di sini 0. Sini kan tengah-tengah sini ada angka 0 ya. Kita masukkan ke persamaan sini. 0 tambah 2 per 0 tambah 2 per 0 dikurang 3 kurang dari 0. Berarti 2 per 3 kurang dari 0. 2 per 3 itu hasilnya positif kan? Nah, 2 per 3 kurang dari 0. Salah. Ada tanda negatif di sini. Umi salah. Maaf. Kelupaan Umi sini. Kalau ada 0 dikurang 3, negatif 3. Berarti negatif 2 per 3 kurang dari 0. Makanya tandanya negatif. Begitu juga kalau misalkan kita masukkan 4. 4 tambah 2, 6. 4 kurang 3, 1. 6 per 1 sama dengan 6. Berarti positif. Begitu juga nih. Di sini positif. Terus kalau misalkan di sini negatif, kita ambil negatif 5. Negatif 5 tambah 2, hasilnya negatif 3. Negatif 5 dikurang 3, hasilnya negatif 8. Negatif bagi negatif, dapatnya positif. Ya. Ini bisa berarti yang uji coba ini bisa kan? Gimana? Bisa? Bisa nggak kira-kira? Rena? Insya Allah, Umi. Insya Allah. Yang lain gimana? Harus ada jawabannya, bisa atau tidak bisa? Halo? Josh? Anggi? Elsa? Nur Ahlia? Nicholas? Tergantung soalnya, Umi. Oh, tergantung soalnya. Kalau soalnya sulit Gak lagi bisa. gitu. Gak bisa. Oke, contoh yang kedua nih. Jadi, pertidaksamaan rasional itu bukan hanya bentuk linier yang pangkatnya 1, juga bentuknya yang kuadrat. Makanya kemampuan awal di awal belajar tentang persamaan kuadrat dulu. Biar nanti pas di sini bisa memfaktorkan. Misalkan x kuadrat dikurang 5x dikurang 6. Faktornya, faktor dari ini adalah nih. X plus 1, X minus 6.
1 kali negatif 6, negatif 6. Hasilnya 1 ditambah negatif 6, negatif 5. Jadi ini faktornya. Yang bawah juga faktornya menjadi 2. 2x dikurang 5, x ditambah 1. 5 kali 1, negatif 5. Nih, negatif 5 kali 1, negatif 5. 2x kali 1, 2x. 2x dikurang negatif 5x, jadinya negatif 3x. Makanya ini karena kan sama x plus 1 dicoret. Habis kan? Dia menjadi x kurang 6 per 2x kurang 5 kurang dari atau sama dengan 0. Maka kita ketemu pembuat nolnya. Pembuat nolnya x sama dengan 6 sama x sama dengan 5 per 2. Tinggal masukkan ke garis bilangannya. Nah, di garis bilangan ini ada syarat khususnya. Umumnya tadi lupa ngasih tahu untuk persamaan yang bentuk pecahan ini. Kalau bentuk pecahan pertidaksamaan, 2x min 5 itu, si penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi makanya dia lingkarannya ini kosong. Karena tidak mungkin dan tidak bisa dia itu 5 per 2. Karena kalau misalkan Umi ganti di sini 5 per 2, misalkan sini x-nya itu jadi 5 per 2 ya. 5 per 2 dikurang 6 per 2 dikali dalam kurung. X-nya ganti 5 per 2. 5 per 2 dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 0. Coba perhatikan nak di sini. Kalau ini kan ada hasilnya. Hasilnya ini otomatis yang atas hasilnya negatif. Kemudian yang bawah 2 dikali 5 per 2 ini kan habis. Bisa dicoret. Sisa 5. 5 kurang 5 berapa hasilnya? 5 kurang 5 berapa hasilnya? 0. 0. Hasil yang di atas ini dibagi dengan 0 kan artinya dia tidak terdefinisi. Makanya di sini tanda yang di sini untuk yang pembuat 0, yang penyebut, dia lingkarannya bukan penuh, tapi itu putih bolong di tengahnya. Walaupun di sini nilainya ada sama dengannya. Kan kurang dari atau sama dengan. Itu hanya berlaku untuk pembilangnya aja, yang penuh penyebut tidak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Di sini ketemu hasil positif negatif positif ini dari uji coba. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silahkan yang mau nanya. Belum? Kalian memulai mengerjakan tes? Yang Umi berikan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada diem semua? Umi nggak tahu nih. Sudah paham semua berarti? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah paham semua, senang hati Umi. Anda sudah paham semua. Kita mau lihat mana Google Classroom kalian. Ini. Oke. Ini Umi lihat yang belum absen. Ada berapa orang? Ada 4 orang yang belum absen. Ayla, Dea, Reinhard, Willy. Reinhard, kamu bergabung di kelas kan tadi? Reinhard mana Reinhard? Ada lagi nggak Reinhard? Ada, Reinhard Willy. Nah, kamu belum absen, nah? Umi, kan. Ya. Absennya. Absennya ya. Satria Nugraha ada nggak? Oh, Satria Nugraha kok tadi izin sama Umi. Ayla Eden tadi ada bergabung di Zoom. Dea Ananda? Dea Ananda ada? Ayla? Ayla nih Umi ada lihat nih gabung nih. Ayla Edena? Nah absen ya nak. Nanti Umi tulis alfa kamu kalau kamu nggak absen. Walaupun kamu gabung sama di Zoom.
Ya, Umi. Ya. Terus 3 menit lagi Umi akan lihat. Tugas sudah Umi posting ya? Iya. Nih ada tugasnya ya. Tugas 9 ada 2 soal saja. Dikumpul pukul 1 nanti. Nih, yang nomor 1 ini persamaan rasional, yang nomor 2 ini pertidaksamaan rasional. Nomor 2 ini sekaligus di dalamnya juga mencakup pertidaksamaan polinomial. Selamat mencoba mengerjakan. Seperti biasa, dikumpul, jangan terlambat. Kalau terlambat nanti ada pengurangan poinnya juga. Sampai sini, Umi tanya sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Cukup, Umi. Cukup? Jadi, persamaan rasional sama pertidaksamaan rasional, artinya persamaannya dalam bentuk pecahan. Kalau persamaan ada sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti tandanya 4 tanda. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Cara mengerjakannya, yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau untuk persamaan langsung boleh kalikan silang atau samakan penyebutnya seperti penyelesaian aljabar biasa, mencari nilai X. Tapi kalau pertidaksamaan kalian harus membuat pembuat nolnya dulu. Ya, kalau dalam pertidaksamaan dalam bentuk per, harus hati-hati faktor-faktor yang di bawah itu, pembuat nolnya itu dia bukan lingkaran penuh, artinya dia tidak termasuk di dalamnya. Ya, itu aja kesimpulan untuk belajar hari ini. Selamat belajar, yang rajin, yang serius, kerjakan tugasnya. Intinya harus tetap semangat, ya. Sebelum menutup pelajaran, Cantika boleh pimpin doa. Oke, untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Doa selesai, udah selamat istirahat. Selamat belajar yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Mi. Siang, semangat dong. Semangat, yang Mi. Iya.